Baik, salam sukses, selamat bertemu, salam sehat buat kita semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana membuat program atau memprogramkan mikrokontroler, memprogramkan mikrokontroler untuk mengontrol teks berjalan. Jadi modul mikrokontroler kita punya yang kita miliki, kita bisa programkan untuk mengontrol teks berjalan. Di mana pada kesempatan yang lalu saya sudah jelaskan rangkaian teks berjalannya seperti ini. Ada 2 huruf berjalan. Dari sebuah kalimat, bisa saja sebuah kalimat, bisa saja berapa kalimat, tergantung program yang kita buat. Lalu rangkaian ini sudah dirakit dan sudah ada modulnya seperti ini. Ini sekali lagi saya dapatkan dari VEDC Malang. Jadi sudah barang tentu program ini adalah menampilkan teks tulisan VEDC Malang, atau teks yang berjalan, atau VEDC Malang yang tulisannya yang berjalan, bukan VEDC-nya yang berjalan tapi tulisan VEDC-nya yang berjalan. Sekali lagi saya mohon izin, saya gunakan program ini. Kenapa? Karena sebagian program atau program induknya ini sama ketika kita mengganti atau memiliki teks yang lain, tapi dasar programnya sama. Sehingga saya minta izin sekali lagi untuk gunakan program ini yang sudah dibuat oleh teman-teman dari VEDC Malang atau instruktur dari VEDC Malang. Sebagaimana kita tahu, chip yang kita pakai adalah Atmel. Atmel 8535. Sehingga program yang kita gunakan, kita perkenalkan dulu. Baskom AVR itu menulis program, ketika diawali dengan tanda kutip, itu artinya remarks atau hanya keterangan atau catatan saja yang tidak akan dieksekusi oleh oleh komputer. Sehingga menulis mengawali dengan remark atau tanda kutip ini tidak akan dijalankan, hanya keterangan saja. Lalu awal mula programnya harus ditulis string rect file. Ini mencatat bahwa Baskom itu akan mengakses Atmel 8535. Makanya ditulis rect file atau string rect file M8535 dot atau titik dot. Kemudian kecepatan trigger yang digunakan atau kristal yang digunakan 12 mega. Itu juga ditulis sebagai awal dari program. Kemudian ada dimensi-dimensi, ada sejumlah dimensi yang di-declare atau dicantumkan di sini. Jadi semua variabel yang kita gunakan, mulai dari data 1, data 2, WI, KB, IJ, HU, itu semuanya dituliskan dimensinya, dimensi apa. Jadi seperti data 1 itu S byte atau byte, di mana byte itu 1 byte itu ada 8 bit bahasa biner atau bilangan biner. Kemudian kalau heksadesimal 2 karakter atau 2 digit menjadi 1 byte. Kemudian sama juga data 2 juga sama. Kemudian WI-nya sebagai integer atau bilangan bulat. Bilangan bulat. Saya kira semua sudah tahu. K juga integer. Kemudian B-nya juga byte. Byte itu B-nya adalah variabel B ini sebagai byte juga. Jadi bisa pakai heksadesimal walaupun di sini kebanyakan menggunakan biner. Biner 8 bit juga jadi 1 byte. Kemudian yang lainnya adalah integer. Ini adalah pengumuman sebenarnya yang disampaikan kepada komputer.
Kemudian ada beberapa config atau konfigurasi SPI atau saluran keluar data, ya, adalah hard, ya. Kemudian ada interruptnya 0 dan seterusnya. Kemudian SPI init juga adalah sama, ada saluran SPI juga. Kemudian ada konfigurasi port B itu sama dengan output, port C juga output. Ini berhubungan dengan rangkaian, ya. Rangkaian kita lihat di sini, ya. Ini adalah port C-nya, ya, adalah input kolom. Kemudian ada port B-nya, ya, sebagai masukkan data atau memasukkan data ke ini, atau mengeluarkan data dari microcontrollernya adalah bagian di sini. Jadi keluar data dari microcontroller ke rangkaian LED matrix ini. Jadi perintahnya itu seperti itu. Kemudian ada data yang direkam akan disimpan di dalam EEPROM, ya. Ditulis di sana, membaca data dari B, ya. B-nya nanti datanya kita lihat di bawah. Kemudian jadi ini perintah merekam saja, menyimpan data ke dalam EEPROM. Lalu EEPROM yang ada di mana? EEPROM yang ada di microcontrollernya di Atmel 8535. Tulisannya seperti jadi. Ini tidak akan berubah walaupun kita ganti, ya, walaupun kita ganti teksnya, kita ganti teks yang tadinya ini VDC Malang, kita ganti dengan yang lain. Ini tidak berubah, ya. Kemudian ada 10 scan kolom, ya. Jadi dari kolom rangkaian yang kita buat itu di-scan oleh BASIC, ya, mulai dari data satunya, mulai 2 ini 2 heksadesimal, ya. Jadi mulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Kemudian ini juga data 2 juga mulai dari ini mulai dari 2, 1, 0. Jadi 3, ada 3. Kemudian ini nanti akan mulai dari sekian, 80 kalau tidak salah. 80 sampai dengan 0, ya. Jadi 80, 70, 60 sampai 10, 8, 4 dan seterusnya. Kita lihat pada scan berikutnya. Lalu SPI out ini, SPI out data 1 sama dengan 1 dan seterusnya. Kemudian read EEPROM B, jadi dibaca dari B, di mana B itu akan kita masukkan data sebentar, data teks yang tadi di atas, ya. Kebetulan kita pakai gunakan VDC Malang. Begitu juga untuk scan kolom 2 itu juga sama. Jadi tadinya 2, ini turun menjadi 1, ini masih tetap data 2-nya dan seterusnya. Kemudian K-nya tadinya K sama dengan I tambah 0, ini K I tambah 1, nanti terusnya tambah 1 sampai tambah sekitar tambah 9, ya. Ya, kemudian WI-nya, WI itu white, ya. White time sebenarnya, jadi waktu kita sudah lihat di atas ada ketentuan, sudah dicantumkan tadi. Jadi WI itu sama dengan, ya, WI itu ini. WI itu sama dengan 1. Jadi waktu tunda, ya, waktu tunda. Kemudian kolom scan kolom 3 dan seterusnya, kolom 4. Jadi menurunkan ini sampai 0, kemudian mulai 80 nanti di berikutnya 40, ya, di berikutnya lagi. Lalu ini juga tambah K-nya tambah 2, I tambah 2 tadi, I tambah 1, kemudian I tambah 3 sampai dengan scan kolom 10, ya, kolom 10 ini. Jadi terakhirnya adalah data satunya tetap 0, ini juga tinggal 1, ya. Karena tadi 80 dikurangi terus, kemudian data tetap itu, kemudian K sama dengan I tambah 9 terakhir ini, ya. Kemudian membaca dan seterusnya. Lalu ada deklarasi, declare, ya. Ya. Jika U tidak sama dengan 0, then go to ulang. Jadi jika I tidak sama dengan 0, kemudian pergi ke ulang. Ulang ini label, ya. Jadi ada beberapa label di sini tadi, saya lupa dijelaskan seperti ini.
Ada awal, lagi, ulang. Ini label ini. Label ini biasanya ditulis diakhiri dengan titik 2 kalau dalam Baskom, ya. Jadi perintahnya tanpa nomor baris, walaupun sebenarnya bisa pakai nomor baris, tapi Baskom tidak harus nomor baris karena kalau programnya panjang, nomor barisnya panjang sekali. Nah, lalu I-nya tidak sama dengan 0, go to ulang, kemudian increase I, ditingkatkan, dinaikkan I satu-satu dan seterusnya. Kemudian if I lebih kecil dari H, then go to lagi, ya. Go to lagi. Kalau lebih besar atau tidak ini berarti go to awal. Jadi tinggal pilih mana yang ini program pengulangan, ya. Jadi pengulangan. Kemudian N, akhir programnya di sini. Program ini sesungguhnya untuk beberapa teks atau untuk teks yang lain yang sama jumlahnya, ya, teks yang lain program ini sama, ya. Ya, jadi kebetulan ini datanya, ya, teksnya ini, ya. Teksnya ini bisa dalam bentuk bahasa mesin, ya. Istilah saya bahasa mesin heksadesimal. Seperti ini, 00 ini karena tidak ada pengaruh apa-apa, jadi kita tidak ke biner juga 0 semua. Lalu ini juga heksadesimal. Binernya yang menarik, ada ilmu tersendiri di sini, ya. Ya, jadi binernya untuk menampilkan atau mengekspresikan V besar, ya, seperti ini, ya, V besar. Jadi data byte pertamanya ini, byte kedua dan seterusnya adalah dari bentuk V-nya. Sekarang kita lihat, ya, saya tampilkan sedikit teori di sini. Bagaimana kita membuat metrik dengan tulisan nama kita dan sebagainya, ya. Seperti ini, saya ambil contoh D. Karena motif D-nya seperti ini, ya, jadi 1111 semua, ya, kecuali yang byte ke-8, ya, byte ke-8 tidak digunakan, ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tidak digunakan 8-nya. Sehingga LSB-nya ada di sini, ya. LSB-nya paling atas, bentuk hurufnya seperti ini, ada 5 kali 8 metriknya. 5 kali 8 untuk menggambarkan D ini. Ini hanya tinggal saya potong saja ini, lalu saya balik sehingga kelihatan ini. Jadi 1, kemudian D-nya 0, kemudian ini bulat. Persis seperti D. Ya. Jadi byte 1, byte 2, byte 3, byte ke-4, byte 5. Atau bit satunya di byte 1 ini. Sehingga kalau ini bahasa mesinnya adalah F7, ya. Kalau bahasa mesinnya F7. Di mana tadi kita lihat seperti ini spasi 00. Ya, jadi penulisan data NH ini artinya heksadesimal. Kalau NB ini itu biner. Nah, ini biner sehingga tadinya seperti ini. Tulisannya seperti ini, lalu saya potong, lalu saya putar, ya. Jadi seperti ini, sehingga bit satunya ada di sudut kiri paling atas. Sehingga ini sebenarnya kalau dibahasa mesinkan adalah F7. Lalu ini adalah 8, ya. Sorry, bukan 8. Ya. Ini kan 1, ya. Ini 1. Sehingga satunya adalah ini 1, 4, ya. Jadi 41. Jadi MSB-nya ada di bawah. Jadi 4 hanya sampai di sini karena 4 huruf. Kemudian ini adalah 1, 0001. Jadi 41 dan seterusnya. Ini juga demikian 41. Lalu ini adalah 76, ya, 76 kalau bahasa mesinnya. Inilah sebuah teori bagaimana kita mengganti sebuah teks dengan nama kita. Jadi kita tulis, kita buat nama kita, buat metriknya, lalu kita lihat bentuknya seperti apa. Karena bentuk ini bisa kita rubah sesuai dengan keinginan kita. Ya, bentuk hurufnya ini bisa kita rubah sehingga datanya juga berubah. Kemudian satunya dianggap garis dan seterusnya. Jadi
misalkan D adalah garis depannya ini, sehingga datanya tergantung tulisan yang kita cantumkan. Jadi kalau misalkan kita menggantikan dengan tulisan nama kita, ya bisa saja, sangat bisa ya. Jadi tergantung kita. Hanya karena saya tidak mau sulit-sulit, saya ambil saja yang gampang lalu saya jelaskan kepada kita semua. Jadi untuk mendapatkan data seperti ini adalah dari bentuk hurufnya seperti ini, lalu bentuk huruf seperti ini bisa ditulis dalam bentuk biner atau bahasa rangkaian. Istilah saya dalam buku saya ini bahasa rangkaian, 1 bait ya, 1 bait atau 1 kata. Kemudian kalau ditulis dalam bahasa mesin juga bisa seperti ini spasi atau penundaan saja, spasi ya, spasi yang tidak lama, hanya spasi kilat saja. Jadi kalau misalkan ini lengkap, adalah lengkapnya seperti ini kalau ditulis ya, ditulis. Nah, jadi sekali lagi teks yang berjalan dalam program kita ini, dalam proyek kita ini adalah teks yang saya ambil sekarang adalah VDC Malang, dan bisa kita ganti dengan pengetahuan ini, dengan pengetahuan setiap matrik ini bisa diganti dengan nama kita masing-masing. Terserah huruf besar, huruf kecil. Contoh lagi ini misalnya. Ini adalah M besar. Kemudian ada lagi ini A kecil ya. A kecil ini jadi menulisnya seperti ini rupanya ya. Nah, A kecil. Ya. Ya, A kecil. Ya, tapi nanti dia balik. Nah, sekarang kalau misalkan ya, misalkan 0 adalah 0 seperti ini saja ya. Kemudian ini G ya. Sudah pasti ini G ya. Jadi G-nya seperti ini. Ya. G kecil ya ini ya. Jadi terserah Anda mau menulisnya seperti apa. Inilah teori yang saya berikan beberapa saat yang lalu. Walaupun saya menulisnya mungkin salah waktu saya menjelaskan di sana, ini saya sudah koreksi. Jadi 7F itu ini ya. Jadi MSB-nya yang di bawah ini ada 7, hanya 7 saja karena 3 sampai sini. Lalu ininya F, LSB-nya. Jadi 7F ya. Kemudian seterusnya semua angkanya, semua baitnya ditulis seperti itu, tergantung baitnya. Lalu tergantung bentuk hurufnya, seperti A ini misalnya seperti ini, kemudian seperti B misalnya seperti ini, C misalnya seperti ini. Kalau bentuk seperti ini datanya seperti apa, dan seterusnya dan seterusnya. Ini sebuah pengetahuan yang harus kita miliki. Nah, saya teruskan. Jadi data ini tinggal dia baca saja datanya karena ada read ya. Read EPROM itu dimasukkan atau mendapat masukan dari B ya, dari B masuk ke EPROM lalu disimpan di sana, sehingga nanti laptop kita dicabut tidak apa-apa, sudah ada di memorinya microcontroller, sehingga tinggal dia baca saja. Dia baca dari sini, teksnya dia baca dan seterusnya. Teks apa ini, spasi ya. Ini spasi kosong, ini kosong-kosong semua, ditulis dalam heksadesimal ya, jadi dalam bait. Kemudian ini ditulis dalam biner atau bahasa rangkaian. Jadi tinggal dipotong ini lalu dilihat bentuk hurufnya. Ini V, ini tinggal dihadapkan saja. Ini bawahnya, kemudian ini sebelah kirinya, ini atasnya dan seterusnya. Demikian juga terus sampai di bawah. Kemudian ada spasi lagi ya, ada spasi lagi di Malangnya ya. Ini ada spasi lagi sebelum Malang, ini M-nya ya. Dan seterusnya sampai ada spasi 2 kali. Nah, inilah bentuknya. Jadi sekali lagi rangkaian yang kita buat sangat mempengaruhi program yang di atas ini tadi ya. Jadi untuk rangkaian seperti tadi, programnya ini kenapa? Karena hanya 2 karakter dan outputnya adalah di port B dan port C ya. Kemudian
disimpan di dalam memori program apa saja nanti yang dibaca atau di restore, kemudian di read dari B-nya di restore, disimpan di dalam memorinya atau flash memorinya chip ini. Lalu setelah di-download disimpan di sini, dan setelah itu kita bisa gunakan untuk mengontrol rangkaian kita. Jadi seperti ini tadi ya. Jadi rangkaian kita, kebetulan juga saya dapat satu dari VLC Malang ini. Jadi microcontrollernya berbeda dengan chip-chip yang lalu yang saya jelaskan yang lalu. Microcontrollernya ada di sini, kemudian ada beberapa modul-modul seperti misalnya ada modul 7 segment, modul 7 segment, kemudian ada kontrol kecepatan motor, kemudian ada hurufnya ini tadi, kemudian ada apa namanya input ya, ada input ya, kita bisa masukkan bahasa mesin dan sebagainya. Ini rangkaiannya, lalu ini dihubungkan ke komputer ya, lalu dibuat programnya, dimasukkan ke sini, lalu untuk mengontrol semua yang ada terserah. Jadi rangkaian pengontrolnya seperti apa, programnya seperti apa, itu kita tinggal pelajari lagi. Saya kira itu yang dapat saya jelaskan untuk program pengontrolan teks berjalan 2 karakter atau 2 huruf untuk tulisan apa saja ya. Jadi sekali lagi saya garis bawahi untuk tulisan apa saja, walaupun dalam program ini saya ambil contoh dari VLC Malang. Saya kira itu mudah-mudahan berguna, dan selamat belajar, selamat mencoba, banyak berlatih untuk mendapatkan keterampilan, banyak membaca untuk mendapatkan pengetahuan. Terima kasih.